Baik, Dani dan kawan-kawan, saya kira kita sudah bisa mulai untuk presentasinya. Silakan, karena slide juga sudah tayang dan saya juga sudah meng-on-kan recording mode-nya. Tapi bisa di slideshow Dani kalau memungkinkan supaya nanti kita bisa sama-sama bisa melihat tampilannya dengan lebih jelas. Time is yours. Baiklah Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sistem reproduksi. Kami beranggotakan ada 3 orang. Yang pertama itu Daniel Pandi, Hamdi Iqbal, dan Citra Emelta. Baiklah, ini adalah yang akan kita bahas kali ini, yaitu fungsi reproduksi, reproduksi pada dapnia, reproduksi seksual, pematangan seksual, dinamika hormon pada siklus menstruasi primata. Baiklah, pemateri pertama yang akan saya sampaikan sendiri, fungsi reproduksi. Reproduksi salah satu karakter kunci dari makhluk hidup untuk mempertahankan eksistensi spesies dari waktu ke waktu. Kemampuan hewan untuk menghasilkan turunan yang variabel terkait dengan kemajuan evolusinya. Reproduksi berhubungan dengan genetik dan perkembangan. Nah, selanjutnya kita masuk dengan reproduksi dapnia. Sebelum itu kita harus mengetahui apa itu dapnia. Dapnia merupakan organisme air tawar yang termasuk ke dalam filum Arthropoda dan tersebar di daerah tropis. Nah, dapnia ini panjang tubuhnya antara 0,2 sampai 3,2 mm. Dapnia ini mempunyai bentuk tubuh pipi bilateral. Tubuh ditutupi oleh cangkang dari kutikula yang mengandung kitin transparan yang disebut dengan karapax. Nah, ini adalah struktur morfologi dari dapnia. Di sini yang pertama adalah antena kedua, yang nomor 2 adalah hati, nomor 3 itu mata berjemuk, nomor 4 yaitu ocellus, nomor 5 yaitu antena pertama, yang keenam yaitu adalah kelenjar maxillaris, yang ketujuh yaitu jantung, yang kedelapan yaitu carapax, yang kesembilan yaitu ovarium, yang ke-10 yaitu post abdominal claw, 11 itu kantong induk, yang ke-12 yaitu caudal seta, yang ke-13 yaitu otak. Nah, ini adalah reproduksi dapnia. Daur hidup dapnia terdiri dari tahap telur, juvenil, individu muda, dan dewasa. Dapnia merupakan zooplankton yang mempunyai 2 fase reproduksi dalam siklus hidupnya. Perkembangbiakan secara aseksual dilakukan dengan cara parthenogenesis. Selama parthenogenesis ini, anakan yang dihasilkan adalah betina. Yang selanjutnya yaitu perkembangan secara seksual, yaitu perkawinan antara induk betina dan induk jantan. Nah, pada kondisi lingkungan yang kurang baik, seperti adanya kualitas dan kuantitas pakan menurun, dan adanya toksisitas dan juga populasi yang terlalu padat, dapnia akan menghasilkan keturunan individu jantan. Hal ini yaitu yang mempengaruhi yaitu suatu hormon, yaitu methylphenolate dalam sistem endokrinnya. Nah, peran dari methylphenolate ini adalah menentukan jenis kelamin anakan dapnia. Pada indukan matang telur dalam ovari, namun hal tersebut juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang dapat menimbulkan kondisi stres pada organisme tersebut. Stres tersebut bergabung dengan protein reseptor, kemudian terjadi regulasi negatif yang ditandai dengan adanya terpenoid hormon yakni methylphenolate ini. Hal tersebut menyebabkan kegagalan pembentukan kelamin betina sehingga terbentuklah kelamin jantan. Dan ada juga faktor lainnya yang dipengaruhi oleh beberapa variasi perubahan lingkungan seperti oksigen terlarut, salinitas, densitas populasi, dan adanya faktor tersebut akan memicu produksi methylphenolate, peningkatan konsentrasi pada tubuh dapnia sehingga berpengaruh pembentukan anakan jantan. Nah, adanya dapnia jantan ini akan mengawali terjadinya reproduksi secara seksual. Individu jantan yang dihasilkan ini nantinya akan membuahi individu betina. Nah, ini adalah daur hidup dapnia. Daur hidup dapnia ini terdiri dari tahap telur, juvenil, individu muda, dan dewasa. Nah, siklus hidup dapnia ini yaitu seksual dan aseksual. Selama siklus aseksual, betina menghasilkan telur diploid yang berkembang langsung menjadi anakan betina.
Nah, pada siklus aksesual ini dilakukan dengan cara partenogenesis, yaitu perkembangbiakan tanpa adanya fertilisasi. Selama partenogenesis ini, anakan yang dihasilkan adalah betina. Partenogenesis ini terjadi bila dapnia hidup pada kondisi yang menguntungkan seperti ketersediaan pakan dan suhu optimal. Pada kondisi lingkungan yang kurang baik seperti adanya kualitas dan kuantitas pakan menurun dan adanya juga toksisitas, indukan dapnia akan menghasilkan keturunan jantan. Dengan adanya dapnia jantan ini akan mengawali terjadinya reproduksi secara seksual. Nantinya individu jantan ini akan membuahi individu betina. Nah, setelah itu, individu betina ini akan menghasilkan telur haploid. Telur ini yang dihasilkan dapat disebut dengan resting egg, di mana telur ini diselubungi oleh cangkang telur yang disebut dengan epipia. Selanjutnya, indukan dapnia betina ini akan menjalani sebuah dipause, yaitu satu periode peristirahatan untuk melakukan penetasan telur, dan telur akan menetas apabila menemukan lingkungan yang sesuai untuk mendukung kelangsungan hidup dapnia. Nah, selanjutnya yaitu reproduksi aksesual. Reproduksi aseksual ini merupakan suatu manifestasi dari proses mitosis yang hanya melibatkan satu individu parental saja. Reproduksi aseksual ini umumnya hanya terjadi pada hewan-hewan invertebrata dan beberapa hewan vertebrata. Nah, reproduksi aksesual ini ada juga bentuk-bentuknya. Yang pertama yaitu pembelahan biner atau binary fission, misal pada Amoeba proteus. Yang kedua yaitu fragmentasi, yaitu perkembangan bagian tubuh yang rusak menjadi individu baru yang sempurna, misalnya pada planaria. Selanjutnya yaitu tunas atau budding, yaitu pembentukan tunas dari tubuh induk yang selanjutnya dapat lepas dan berkembang menjadi individu baru yang independen, misalnya pada Hydra sp. Nah, selanjutnya yaitu sporulasi, yaitu pembentukan spora, yaitu dengan membentuk spora dalam jumlah yang banyak, misalnya pada Plasmodium. Selanjutnya yaitu poidogenesis, yaitu perkembangbiakan pada hewan muda atau larva yang individu barunya berasal dari sel tubuh, misalnya pada Jarpa fasciola hepatica, itu cacing hati. Selanjutnya yaitu parthenogenesis, adalah mekanisme pertumbuhan dan perkembangan embrio tanpa adanya fertilisasi oleh jantan. Biasanya terdapat pada kelompok invertebrata seperti lebah, dan juga pada vertebrata seperti kadal, salamander, ikan, dan kadang pada ayam kalkun. Nah, ini adalah perilaku pseudoseks pada kadal. Spesies ini dikenal memiliki perilaku pseudoseks di mana sesama betina akan melakukan aktivitas seolah-olah pasangan kawin. Nah, perilaku pseudoseks ini, individu betina yang memiliki kadar hormon seks ekstradiol yang tinggi akan berperan sebagai betina dalam pseudoseks. Individu betina lain yang memiliki kadar progesteron yang tinggi akan berperan sebagai jantan dan tingkah laku pseudoseks. Nah, selanjutnya yang akan disampaikan oleh Citra Emelta. Kepada Citra, disilakan. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan bagian ketiga, yaitu pematangan seksual atau maturity. Seperti yang kita ketahui bahwa pematangan seksual ini tidak terjadi secara spontan, jadi melalui suatu proses bertahap. Next. Proses pematangan seksual itu melibatkan sistem hormonal dan diferensiasi organ atau jaringan yang tercakup dalam sumbu hipotalamus, pituitari, gonad yang terdiri dari testis dan ovarium atau bisa juga disebut dengan HPG axis, dan sumbu hipotalamus, pituitari, adrenal atau HPA axis. Next. Di sini kita dapat melihat itu sumbu HPG dan interkoneksinya dengan sumbu HPA. CNS itu merupakan central nervous system atau sistem saraf pusat, di mana ketika memasuki masa pubertas, kelenjar hipotalamus, hipofis atau pituitari, dan kelenjar gonad akan mulai aktif mensintesis
dan melepaskan hormon-hormonnya. Hipotalamus mensintesis dan melepas GnRH yang akan bekerja pada kelenjar pituitari. Kemudian di bawah pengaruh GnRH, hipofisa akan mensintesis hormon FSH dan LH. Selanjutnya FSH dan LH ini akan mencapai gonad melalui aliran darah dan akan mempengaruhi gonad itu pada sumbu HPG. Sedangkan selain sumbu HPG pada fase pubertas, sumbu HPA juga berkontribusi terhadap perkembangan karakter sekunder. Kelenjar adrenal dalam pengaruh hormon adrenokortikotropin hormon dari pituitari akan memproduksi dehydroepiandrosterone dan androstenedione yang juga akan memicu perkembangan dari ciri seks sekunder. Next. Pada jantan, LH dan FSH akan bekerja di testis, di mana LH secara spesifik akan memicu sel-sel Leydig testis untuk menghasilkan testosteron. Sedangkan FSH secara spesifik akan menginduksi spermatogenesis di Sertoli dan juga memicu produksi androgen binding protein atau ABP yang berfungsi untuk memfasilitasi kerja testosteron di sel-sel Sertoli. Jadi dapat dilihat dari gambar. Dengan kondisi tersebut, maka individu pada fase pubertas itu telah mampu menghasilkan sperma dan hormon seks testosteron. Produksi sperma yang kontinu akan pada suatu ketika memicu terjadinya spermake atau keluarnya sperma untuk pertama kali. Keberadaan testosteron dan kelompok androgen lainnya selain berdampak kepada dimulainya spermatogenesis, juga menargetkan sel-sel tubuh lainnya untuk memunculkan karakter seks sekunder. Secara keseluruhan, androgen memicu perkembangan maskulinitas pada individu jantan. Next. Selanjutnya itu pada betina. FSH dan LH akan bekerja di ovarium, di mana LH akan bekerja di lapisan TK dan folikel ovarium, sehingga akan memicu terjadinya biosintesis androgen dan progesteron dari kolesterol. Selanjutnya, androgen ini akan berdifusi ke lapisan granulosa folikel ovarium, yang mana dalam pengaruh FSH di lapisan granulosa tersebut, maka androgen akan mengalami aromatisasi yang dikatalis oleh enzim aromatase menjadi estrogen dan progesteron. Estrogen dan progesteron ini akan memicu perkembangan karakter seks sekunder dari betina seperti perkembangan ovarium, glandula mame, uterus, dan karakter jenis lainnya. Next. Selanjutnya yaitu bagian 4, dinamika hormon pada siklus menstruasi primata. Menstruasi yang terjadi merupakan fisiologis hormonal dan morfogenik kompleks yang melibatkan kejadian-kejadian sinergis penting di kelenjar hipofisa, ovarium, dan endometrium. Siklus menstruasi berlangsung dalam siklus bulanan, pada manusia umumnya itu 28 hari. Next. Gambaran dari siklus menstruasi ini dapat dilihat dari aspek perubahan pada janin rahim yang terbagi menjadi 3 fase. Dapat dilihat pada gambar itu terbagi menjadi 3 fase. Yang pertama itu fase aliran menstruasi atau menstruasi fase, di mana terjadi peluruhan pada dinding uterus dan pendarahan. Itu terjadi pada hari 0 hingga 4. Kemudian fase proliferasi atau proliferatif fase, di mana terjadi penebalan dinding uterus secara progresif, yaitu 5 hingga 14 hari. Kemudian yang ketiga ada fase sekretoris atau sekretori fase di mana dinding uterus aktif melakukan proses sekretori, yaitu pada hari 15 hingga 20. Next. Produksi FSH dan LH di hipofisa akan meningkat drastis menjelang fase ovulasi. Hal tersebut akan memicu proses pematangan dan ovulasi ovum di ovarium. Itu dapat dilihat dari gambar A. Kemudian kadar hormon estrogen akan meningkat seiring dengan pertumbuhan dan pematangan folikel, dan setelah ovulasi akan menurun, tetapi tetap berada di level yang tinggi. Sedangkan hormon progesteron akan mulai meningkat setelah ovulasi. Next.
estrogen dan progesteron yang tinggi ini berperan dalam menjaga ketebalan dinding uterus hingga akhir siklus. Kadar tersebut akan menurun ketika tidak ada zigot yang menempel pada dinding rahim dan akan terjadi penurunan dinding uterus sebagai tanda dimulainya siklus menstruasi. Sekian yang dapat saya sampaikan, dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Saya kembalikan kepada Bapak. Terima kasih kepada kelompok 7 yang sudah memaparkan tentang apa namanya sistem reproduksi ini gitu ya. Dan kita sudah melihat gambaran secara umum bagaimana reproduksi seksual itu bisa berjalan dan terutama pada hewan. Kita melihat tadi dari hewan yang lebih simpel seperti zooplankton, kelompok Daphnia, dan sampai ke proses pematangan seksual yang kita lihat yang banyak diamati pada kelompok mamalia gitu ya. Cuman satu yang ingin saya tambahkan tadi bahwa di perilaku pseudoseks sebenarnya yang pada kadal whiptail itu satu mungkin yang terlewatkan oleh Dani tadi, jadi peranan hormon sebenarnya memainkan kunci di sana gitu ya. The key roles-nya itu karena kalau kita lihat dia sama-sama betina, tetapi kapan dia akan berperan sebagai seolah-olah seperti dalam tanda kutip sebagai jantan gitu ya, itu sebenarnya tergantung kepada ketika periode itu apakah dia memiliki hormon estradiol yang tinggi atau dia memiliki apa namanya progesteron gitu ya. Nah, kalau dia estradiol maka ketika itu tentu dia mengalami proses pematangan ovari di sana, ovum maksud saya di sana, sehingga nanti dia akan mempersiapkan diri untuk ovulasi. Sehingga individu dengan kadar estradiol tinggi lah yang memang nanti akan mengalami reproduksi. Karena dia juga di sana berperan sebagai apa namanya betina sejati gitu ya. Nah, tetapi Pak yang lain, kadal-kadal yang lain, yang betina yang lain, yang di dalam kelompoknya itu ada yang ketika musim itu, misalnya periode itu, dia sedang mengalami perlonjakan hormon progesteron. Nah, kadal-kadal yang memiliki kadar progesteron tinggi sedangkan estradiol rendah, maka kadal-kadal inilah yang nanti akan berperan seperti jantan. Jadi mereka akan melakukan ritual ya kurang lebih seperti ritual apa namanya hubungan seks lah di kadal gitu ya, dimana yang betina yang memiliki kadar progesteron tinggi dia akan berperan seperti jantan gitu ya. Nah ritual ini ternyata dibutuhkan supaya nanti si betina yang tinggi estradiolnya ini akan memulai proses ovulasinya gitu. Jadi untuk induksi ovulasinya. Tanpa ritual itu tidak akan bisa terjadi proses parthenogenesis. Jadi apa namanya perilaku seperti ini, sexual behaviors yang bisa dikatakan secara ilmiah pseudoseks gitu ya. Jadi seolah-olah mereka melakukan hubungan intim gitu ya. Tetapi itu hanya induksi supaya si betina yang tinggi estradiol yang sedang mengalami proses pematangan ovum itu mengalami ovulasi. Itu saja saya pikir kita bisa lanjutkan ke kelompok 8. Kelompok 8 sudah lengkap. Saya lihat tadi sudah ada Nurmia Sari gitu ya, kemudian ada Hafiza juga. Sudah lengkap nggak ya kelompok 8 ini membernya? Rahma, ada Rahma? Udah, Pak. Oke, Nurmi. Ada, Pak. Oke, dan Hafiza ya? Iya, Hafiza, Pak. oke. Iya, Pak. Oke, jadi semuanya sudah lengkap. Silakan siapa yang akan menjadi slide sharer-nya, sisi operator slide, dan juga sekaligus nanti menyampaikan materi. Jadi kita lihat tadi sembari Hafiza, kita Pak. share screen. Silakan share screen-nya. Saya pikir saya sudah setting ya. Oke, sudah tersetting. Kalian bisa men-share screen. Nah, kalau tadi di kelompok 7 itu membicarakan tentang proses pematangan seks gitu ya. Jadi kita ini punya sumbu seks yang menghubungkan antara otak kita dengan gonad gitu ya kurang lebih. Jadi apapun sinyal yang diterima sebenarnya melalui indera kita itu juga akan bisa mempengaruhi seksual. Silakan kelompok 8 ya.
Baiklah Pak, apakah sudah terlihat slide-nya Pak dan rekan-rekan? Ya, kalau saya sudah kelihatan sangat jelas di sini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi kami. Sebelumnya, kami dari kelompok 8 beranggotakan saya sendiri, Fiza Ramayani, kemudian Nurmia Sari dan Rahma Nandita. Ada bertiga ya. Sebentar Pak. Oke, we can wait. Kemudian topik pembahasan kami yaitu yang pertama pregnancy, dinamika hormon selama pregnancy dan transfer molekul melalui plasenta. Kemudian parturisi dan laktasi dan pengendalian kelahiran atau kontrasepsi. Materi pertama yaitu tentang pregnancy, dinamika hormon selama pregnancy dan transfer molekul melalui plasenta yang akan dijelaskan oleh Rahma Nandita. Kepada Rahma Nandita dipersilahkan. Ya, silakan. Baiklah, terima kasih kepada Bapak dan juga moderator. Saya akan melanjutkan presentasi yang pertama itu mengenai proses pregnancy. Proses pregnancy ini merupakan peristiwa fertilisasi yang terjadi di saat spermatozoa membuahi ovum di tuba falopi dan kemudian terjadilah zigot. Kemudian zigot akan membelah secara mitosis menjadi 2, 4, 8, 16 dan seterusnya. Pada saat 32 sel yang disebut dengan morula, di dalam morula terdapat rongga yang disebut dengan blastozoel yang berisi cairan yang dikeluarkan oleh tuba falopi. Kemudian bentuk ini dapat kita sebut dengan blastosit. Lapisan terluar blastosit disebut dengan tropoblas yang merupakan dinding blastosit berfungsi untuk menyerap makanan dan juga merupakan calon tebuni atau plasenta. Sedangkan massa di dalamnya disebut dengan simpul embrio yang merupakan calon janin. Blastosit ini bergerak menuju uterus untuk mengadakan implantasi atau perlekatan dengan dinding uterus. Next, moderator. Sebelumnya, moderator. Baik. Pada hari keempat atau kelima sesudah ovulasi, blastosit sampai di rongga uterus. Kemudian hormon progesteron merangsang pertumbuhan uterus yang mengakibatkan dindingnya menebal, lunak, dan juga banyak mengandung pembuluh darah, serta mengeluarkan sekret seperti uterine milk sebagai makanan untuk embrio. Tropoblas kemudian menebal beberapa lapis di mana permukaannya berjonjot agar memperluas daerah penyerapan makanan. Selanjutnya yaitu setelah embrio kuat untuk menempel dan hari ke-12 dan itu terjadi pada hari ke-12 dari fertilisasi. Next, moderator. Jika terjadi fertilisasi, maka dinding uterus tetap dipertahankan tebal dan hormon estrogen serta progesteron yang dihasilkan oleh corpus luteum tetap dijaga tinggi untuk menyokong ketebalan tersebut. Selanjutnya yaitu dinamika hormonal kehamilan pada slide selanjutnya. Next, moderator. Pada gambar dapat kita lihat kejadian-kejadian fisiologis selama siklus menstruasi pada mamalia. Sebelumnya juga telah disampaikan oleh kelompok 7 mengenai siklus menstruasi. Nah, pada gambar di slide dapat kita lihat pada barisan pertama yaitu fluktuasi gonadotropin, yang di bawahnya fluktuasi hormon ovarium, selanjutnya yaitu siklus ovari dan siklus menstruasi. Pada siklus menstruasi yang pertama yaitu fase menstrual, di mana fase ini merupakan suatu rangkaian perubahan siklus yang terjadi pada endometrium uterus setiap bulan sebagai responnya terhadap perubahan kadar plasma hormon ovarium. Fase menstrual ini terjadi pada hari ke-0 sampai ke-5, di mana pada tahap ini uterus menebal kecuali bagian terdalam endometrium. Pada hari pertama kadar FSH baru saja meningkat dan pada dan dilanjutkan dengan estrogen yang juga ikut meningkat. Yang kedua yaitu fase proliferasi, di mana fase ini terjadi pada hari ke-6 sampai 14 di bawah pengaruh peningkatan kadar estrogen. Stratum basalis menghasilkan lapisan fungsional baru.
di sini. Dilanjutkan dengan fase sekretory atau preheat. Fase ini ditandai dengan progesteron dari corpus luteum bekerja pada endometrium, memanjang dan memilin secara kuat. Kemudian kelenjar uterus membesar, memilin, dan mulai mensekresi nutrisi ke dalam rongga uterus. Kemudian next moderator. Kemudian ini merupakan dinamika hormon selama periode pregnansi atau kehamilan, di mana pada minggu ke-0 diawali dengan meningkatnya hormon estrogen dan juga dilanjutkan dengan hormon progesteron. Kemudian pada minggu ke-4 hormon human chorionic gonadotropin meningkat drastis dan perlahan menurun hingga terjadi kelahiran atau parturisi. Next moderator. Selanjutnya, zigot hasil fertilisasi akan berimplantasi di dinding uterus yang menebal dan siap untuk ditempeli. Zigot yang berimplantasi kemudian akan bersama-sama dengan dinding endometrium induk untuk membentuk struktur yang dikenal dengan syntiotropoblas. Jaringan ini berperan penting dalam memproduksi hormon HCG, di mana HCG ini juga berfungsi untuk mempertahankan korpus luteum ovari supaya tetap utuh, sehingga korpus luteum tersebut tetap dapat memproduksi hormon estrogen dan progesteron, di mana kedua hormon ini sangat dibutuhkan untuk menjaga ketebalan dinding rahim, tempat di mana embrio menempel. Pada manusia, puncak produksi hormon chorionic gonadotropin adalah pada bulan ke-3 kehamilan, dan sehingga sampai periode tersebut, kadar HCG yang terbuang melalui urin akan terdeteksi tinggi. Maka hal inilah yang dapat dijadikan sebagai prinsip dalam tes kehamilan dengan teknik seperti tes spek terhadap urin. Next, moderator. Kadar hormon chorionic gonadotropin akan menurun setelah bulan ke-3 kehamilan seiring dengan semakin sempurnanya plasenta. Selanjutnya, keberadaan HCG ini tidak lagi diperlukan sebagai produsen estrogen dan progesteron karena jaringan plasenta telah matang dan dapat memproduksi kedua hormon tersebut dengan maksimal atau kadarnya yang lebih tinggi. Maka sejak sempurnanya plasenta, peran korpus luteum telah digantikan oleh plasenta jika ditinjau dari fungsinya sebagai produsen hormon-hormon yang menjaga ketebalan dinding rahim. Next, moderator. Selanjutnya yaitu gambar embrio yang berimplantasi di dinding endometrium dan membentuk struktur syntiotropoblas yang berperan sebagai produsen hormon HCG. Terlihat pada slide yaitu ada inner cell mass di bagian tengah yang berwarna biru muda, yang selanjutnya ada sitotropoblas yang mengelilinginya, dan di antara sitotropoblas dan endometrium terdapat syntiotropoblas. Next, moderator. Selanjutnya yaitu mekanisme transport molekul melalui plasenta. Plasenta ini memainkan peranan penting sebagai media transportasi molekul dari induk ke fetus dan juga sebaliknya. Kenormalan fungsi plasenta ini merupakan faktor penentu atau faktor kunci bagi keberhasilan fetus untuk dapat berkembang secara normal sampai akhirnya dilahirkan. Kemudian sebagai sarana pertukaran berbagai zat antar induk dan fetus, plasenta memiliki suatu filter yang disebut dengan barrier placenta yang akan menseleksi molekul apa saja yang masuk dari sistem sirkulasi antara keduanya atau antara induk dan juga fetus. Hal ini penting karena berbagai macam zat dari tubuh induk, misalnya zat toksik, hormon dan antibodi tertentu bisa saja menjadi ancaman bagi perkembangan fetus jika mengalir begitu saja ke sistem sirkulasinya. Next, moderator. Berikut merupakan struktur plasenta dan juga barrier plasenta yang berperan penting bagi perkembangan fetus. Yang dapat kita lihat yaitu yang pertama chorionic villi yang merupakan jalur pertukaran makanan antara induk dan juga janinnya. Kemudian terdapat rongga intervellus di bagian tengah, dan pada bagian ujung ada fetal kapilari atau kapiler usus fetus. Kemudian selanjutnya ada barrier placenta, itu terdiri dari dua. Yang pertama syntiotropoblas, ini ada membran microvillus dan juga membran basalis. Next, moderator, saya kembalikan kepada moderator.
Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurmia Sari. Kepada Nurmia Sari dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya tadi mengenai barir plasenta yang terdiri dari 2 lapisan. Yang pertama itu ada syncytial trophoblast yang tersusun atas sublapisan membran mikrofilus dan membran basal. Yang kedua ada dinding kapiler fetus yang berupa episalapis. Next, moderator. Next, moderator. Masing-masing molekul tersebut akan ditransportasikan dengan mekanisme yang berbeda melalui plasenta. Secara ringkasnya, yang pertama gas-gas terutama O2 dan CO2 akan didifusikan. Molekul-molekul yang berukuran besar seperti asam amino tergantung kepada protein pentransport untuk melintasi plasenta karena di membran plasma syncytial trophoblast tertransport asam amino. Trigliserida dari darah ibu akan dicerna dengan enzim lipase yang terdapat pada NPM menjadi asam lemak non-esterifikasi. Selanjutnya, protein membran pentransport asam amino atau FATPS atau disebut juga fatty acid transport protein memediasi penyerapan asam lemak rantai panjang. Dan terakhir, transport glukosa ini akan difasilitasi dengan menggunakan protein spesifik transporter glukosa atau GLUTS dengan GLUT1 sebagai transporter utama pada plasenta. Next. Terdapat faktor-faktor utama yang mempengaruhi transportasi senyawa antara induk ke fetus. Yang pertama, aliran darah uteroplasental dan umbilical cord pada hewan berplasenta. Yang kedua, gradian konsentrasi nutrisi antara induk dan anak. Yang ketiga, ada ketebalan dan luas area pertukaran berplasenta atau endoderm pada yolk aves. Yang keempat, ada status metabolisme induk dan fetus. Next. Berikut adalah gambar fasilitas transportasi molekul dan mekanisme transportasinya pada plasenta. Pada gambar yang kiri kita bisa lihat ya mikrofilus membran atau MVM, terdapat juga lipase dan FATPS yang melekat pada mikrofilus membran dan terdapat juga FABPS yang telah sampai masuk ke selanjutnya ada GLTUS yang juga menempel pada mikrofilus membran dan asam amino transporter di bagian bawahnya. Selain itu, asam amino ada juga yang telah sampai ke basoplasma membran atau BM. Sedangkan gambar yang di sebelah kanan itu terdapat glukosa, FFA, dan ketogen yang bisa masuk melalui plasenta, sedangkan insulin, glukagon, dan asam. Next, moderator. Selanjutnya, parturici. Next, moderator. Parturici atau kelahiran ini didefinisikan sebagai tahap keluarnya suatu individu baru yang lengkap dari tubuh induknya melalui serangkaian kontraksi uterus yang kuat dan baritama yang dikenal sebagai labor. Next. Jika bayi yang terdapat di dalam uterus ini telah matang, maka masa kelahiran akan tiba dan akan terjadi kelahiran atau parturici tadi. Kelahiran ini secara fisiologis melibatkan interaksi antara sistem yang sebagian besar dimediasi oleh hormon yang memicu terjadinya kontraksi uterus. Next. Terdapat 3 tahap penting dalam proses kelahiran. Yang pertama itu dilatasi serviks yang diawali dengan pembuatan dan pemipihan serviks hingga berdilatasi. Yang kedua, eksklusi, di mana ini merupakan pengeluaran bayi akibat kontraksi yang kuat dari uterus ke vagina dan keluar tubuh. Dan yang ketiga ada pengeluaran plasenta mengikuti keluarnya bayi. Next.
Di dalam proses kelahiran atau parturiasi ini juga melibatkan beberapa hormon. Yang pertama ada estrogen, di mana estrogen yang berasal dari ovarium ini akan menginduksi reseptor oksitosin pada uterus. Yang kedua ada oksitosin. Oksitosin yang dapat pada pituitari posterior ibu dan fetus akan merangsang kontraksi uterus dan merangsang plasenta untuk membuat prostaglandin. Selanjutnya ada prostaglandin yang akan berperan sebagai perangsangan frekuensi kontraksi pada uterus. Next. Baiklah, ini merupakan gambar interaksi antar sistem yang dimediasi oleh hormon untuk terjadinya kontraksi uterus saat parturiasi. Yang pertama, plasenta yang sudah sangat matang ini akan semakin banyak melepaskan estriol yang berperan dalam memicu produksi oksitosin. Bisa dilihat bahwa plasenta ini akan menghasilkan estriol yang berlebih dan estriol akan mensekresikan oksitosin. Sedangkan di sisi lainnya, bisa dilihat pada panah merah, estriol dan oksitosin ini akan menekan produksi progesteron, di mana sebelum terjadi parturiasi, konsentrasi progesteron di dalam darah ibu itu biasanya sangat tinggi. Dan progesteron ini dapat menghambat kontraksi otot rahim untuk kelahiran. Selanjutnya di bawahnya ada fetus, di mana fetus ini akan menghasilkan prostaglandin yang fungsinya sama seperti oksitosin yang berfungsi untuk memicu kontraksi uterus. Terjadinya kontraksi uterus yang intens adalah mekanisme penting dari proses parturiasi. Selain itu, fetus ini juga memainkan peranan penting untuk menstimulasi parturiasi, di mana kondisi stres yang terjadi pada fetus membuat menyempitnya ruang rahim dan melemahnya fungsi plasenta. Selanjutnya, hipotalamus fetus akan melepaskan hormon corticotropin releasing hormone atau CRH. Ya, Pak? Slide yang gambar bayi tadi. Ya, ini kan yang dijelaskan sekarang ini. Pak, putus-putus, Pak. Ya, slide ini maksud saya. Tadi kan slide-nya masih slide si ini hormonal. Ini yang benar kan yang sedang dijelaskan kan yang ini. Silakan lanjutkan penjelasannya. Kembali ke slide yang tadi aja. Oh, yang tadi belum yang ini. Ya, silakan lanjutkan. Iya, Pak. Selanjutnya ada pituitari yang nantinya juga akan mensekresikan oksitosin. Dikembalikan ke moderator. Baiklah, materi selanjutnya tentang laktasi yang akan saya jelaskan sendiri. Secara fisiologis, laktasi terdiri atas beberapa fase penting. Yang pertama yaitu mamogenesis, yaitu persiapan kelenjar mamae yang meliputi pertumbuhan dan perkembangannya. Yang kedua, laktogenesis, yaitu proses sintesis dan sekresi air susu pada alveolus kelenjar mamae. Yang ketiga, galaktogenesis, yaitu pelepasan air susu atau milk injection dari kelenjar mamae. Yang keempat, galaktopoiesis, yaitu pengondisian agar produksi air susu berlangsung kontinu. Yang ini merupakan gambar pelepasan air susu yang melibatkan hipotalamus, hipofisa, dan kelenjar mamae. Yang pertama itu dimulai dari suckling, kemudian nantinya akan menghasilkan sensori input, kemudian dari sensori input selanjutnya hipotalamus, nantinya hipotalamus tersebut akan menghasilkan pituitary gland yang nantinya akan menghasilkan enzim prolaktin dan oksigen. Mungkin bahasanya hipotalamus menghasilkan pituitary gland itu salah gitu ya. Karena kelenjar pituitari itu maksudnya kan.
Hipotalamus Maaf, Pak. mempengaruhi ya, itu menstimulasi mungkin ya. Kalau menghasilkan kelenjar nggak mungkin. Baik, Pak. Nantinya hipotalamus itu akan memproduksi kelenjar pituitary gland yang nanti akan menghasilkan enzim Ya, prolaktin. jadi hipotalamus itu kelenjar, pituitari itu juga kelenjar kan, kelenjar hipofisa. Kan hubungan di sini artinya hipotalamus menghasilkan hormon yang memicu aktivitas kelenjar pituitari. Itu jadinya depannya. Selanjutnya kelenjar hipotalamus nantinya akan memicu hormon pituitary gland yang nantinya akan menghasilkan enzim prolaktin dan oksitoksin yang nanti hasil Bukan akhirnya enzim ya, menghasilkan prolaktin bukan enzim. Kan kita udah belajar. Oksitosin bukan enzim, hormon. maaf Pak. Ya. Jadi nantinya kelenjar hipotalamus nantinya akan menghasilkan hormon pituitary gland. Kemudian hormon pituitary gland itu akan menghasilkan hormon prolaktin dan oksitoksin yang nantinya akan menghasilkan milk production dan milk release. Selanjutnya ini merupakan gambar mekanisme feedback positif dalam tubuh ibu pada periode laktasi. Yaitu kontrasepsi atau pengendalian kelahiran. Pengertian kontrasepsi. Menurut Wijogsastro tahun 2002, kontrasepsi berasal dari kata kontra dan sepsi. Kontra berarti melawan atau mencegah. Konsepsi adalah pertemuan antara sel telur yang matang dengan sperma. Maka kontrasepsi adalah mencegah pertemuan antara sel telur yang matang dengan sperma yang dapat mengakibatkan kehamilan dengan cara mengusahakan agar tidak terjadi ovulasi, melumpuhkan sperma atau menghalangi pertumbuhan sel telur dengan sel sperma. Selanjutnya menurut Suratun tahun 2008, kontrasepsi adalah menghindari atau mencegah terjadinya kehamilan sebagai akibat adanya pertemuan antara sel telur dengan sel sperma. Untuk itu, berdasarkan maksud dan tujuan kontrasepsi, maka yang membutuhkan kontrasepsi adalah pasangan yang aktif melakukan hubungan seks dan kedua-duanya memiliki kesuburan normal namun tidak menghendaki kehamilan. Selanjutnya, kehamilan adalah proses kehidupan yang membawa konsekuensi perubahan fisiologi, anatomis, dan psikis dari ibu. Kadang untuk alasan medis tertentu, sang ibu dianjurkan untuk tidak hamil. Misalnya, seorang ibu yang melahirkan anak pertamanya dengan operasi sesar atau yang masih menimbulkan bekas operasi di dinding rahim perutnya, tidak dianjurkan untuk segera hamil secepatnya, minimal 2 tahun setelah operasi pertamanya, karena dapat menimbulkan berbagai risiko. Di antaranya adalah ruptur atau robeknya jahitan karena tekanan membesarnya rahim yang dihuni oleh fetus. Akan tetapi, sebagai bagian dari kebutuhan biologis, pasangan suami istri tidak dapat menahan interval koitus yang sangat lama, atau misalnya sampai bertahun-tahun. Maka dikembangkanlah berbagai metode untuk mencegah terjadinya pregnansi atau kehamilan dengan tanpa meniadakan koitus atau abstinence. Masing-masing metode memiliki tingkat efektivitas dan risiko yang berbeda-beda. Menurut Bapak Susantoso tahun 2020. Secara prinsip, metode kontrasepsi terbagi atas yang pertama, metode yang mencegah terbentuknya sel gamet atau sperma dan ovum, misalnya sterilisasi atau kastrasi yang termasuk juga penggunaan obat anti gametogenesis. Yang kedua, metode yang mencegah dilepaskannya sperma dan ovum, misalnya tubektomi pada pria dan vasektomi pada perempuan, yang berfungsi untuk penggunaan obat anti ovulasi. Yang ketiga, metode yang mencegah bertemunya sperma dan ovum atau fertilisasi, misalnya pemakaian kondom dan sejenisnya, atau intrauterine device atau IUD,
Selanjutnya penggunaan spermisida atau zat perusak sperma. Selanjutnya sistem kalender dengan menghindari terjadinya koitus saat masa subur dalam siklus menstruasi perempuan. Coitus interruptus yaitu sperma diejakulasikan di luar saluran reproduksi perempuan saat koitus. Yang keempat, metode yang mencegah implementasi zigot pada endometrium. Misalnya dengan mengkonsumsi obat anti-nidasi yang mencegah zigot menempel. Berikut merupakan metode kontrasepsi dan tingkat efektivitasnya. Yaitu pertama dengan sterilization sama implan dan IUD itu tingkat efektifannya 99%. Selanjutnya menggunakan shoot, pil, ring, dan patch itu tingkat keefektifannya 92 sampai 97%. Selanjutnya menggunakan diaphragm, kondom, sponge, dan cervical cup itu tuh efektivitasnya 78 sampai 82%. Selanjutnya dengan metode spermicide dan fertility awareness atau kalender dan withdraw itu tuh tingkat efektivitasnya 71 sampai 76%. Ini merupakan daftar pustaka dari kelompok kami. Baiklah, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada Bapak. Baik, terima kasih kepada kelompok 8 ya yang terakhir yang sudah memaparkan dengan rinci tentang bagaimana proses reproduksi yang terjadi di hewan gitu ya, hewan dan juga manusia juga, kalau kita tidak ingin mengklaim, tapi sebenarnya biologically manusia itu juga memiliki karakter yang sama secara fisiologis dengan mamalia lainnya gitu ya. Mungkin hanya dari aspek kerja saraf yang berbeda, tetapi kalau berbicara tentang sistem reproduksi 100% gitu ya, mungkin lebih representatif kita kalau kita juga misalnya menelisik ke kelompok kera misalnya juga yang sistem reproduksinya juga sama dengan kita ini. Baik, sebelum kita mulai babak selanjutnya atau babak tanya jawab, jadi ada beberapa hal yang mungkin perlu kita cermati di sini dari diskusi dari yang sudah disampaikan, adalah bahwa pertama kita lihat tadi ada yang namanya pematangan seksual atau sumbu seks. Nah, pematangan seksual ini sangat tergantung kepada kapan sumbu. Kalau kita sumbu tentu hubungan antara hipotalamus yang ada di dasar otak, pituitari di bawahnya, dan gonad atau kelenjar kelamin itu gitu, gonad, testis atau ovarium. Dan ada juga sebenarnya sumbu hipotalamus, pituitari, dan adrenal. Mengapa adrenal juga terlibat? Karena adrenal juga merupakan kelenjar yang menghasilkan hormon steroid, yang salah satunya adalah hormon seks. Jadi bukan hanya hipotalamus, pituitari, dan gonad gitu ya, tetapi hipotalamus, pituitari, dan adrenal. Karena gonad dan adrenal kedua-duanya juga menghasilkan hormon seks yang termasuk hormon steroid. Nah, kita lihat bahwa kalau kita hubungkan antara proses pematangan seks ini dengan bagaimana misalnya di perkembangan hewan, sepertinya sudah dibicarakan ya, tapi saya ingin mengulas lagi bagaimana pematangan seks ini sangat riskan untuk dipengaruhi oleh faktor eksternal. Salah satu contohnya seperti ini, survei memperlihatkan bahwa orang-orang yang pada era modern, mungkin kalau kita bilang era milenial, itu mengalami proses percepatan pematangan seks dibandingkan dengan orang-orang yang generasi saya mungkin gitu ya. Jadi sekarang itu bukan saja di negara-negara Eropa, negara Amerika gitu ya, yang mungkin dari lingkungan dan makanannya dan juga bagaimana pergaulan di lingkungannya juga mempengaruhi proses percepatan pematangan seks. Tapi ternyata di Indonesia sendiri itu proses percepatan mimpi basah pertama, percepatan menstruasi pertama, atau yang kita kenal dengan menarche gitu ya, kalau pada perempuan, kalau itu apalagi laki spermorse gitu ya, kapan dia first wet dream-nya. Nah, itu
ternyata sangat signifikan mempercepatnya. Jadi sekarang itu sudah banyak sekali ditemukan anak-anak SD itu mereka sudah menghasilkan sperma. Bahkan ada anak SD yang umur-umur kelas 5, kelas 6 mereka sudah menstruasi perempuannya. Nah, ini kan ada proses percepatan pematangan seks. Yang tadi kalau kita hubungkan sebenarnya adalah proses percepatan induksi dari hubungan antara hipotalamus, pituitari dan gonadnya, atau hipotalamus, pituitari dan adrenalnya. Nah, apa kira-kira yang bisa memicu ini? Banyak sekali sebenarnya, karena kalau sudah berhubungan dengan hipotalamus di kepala gitu ya, tentunya hipotalamus ini kan juga terkait dengan indera kita, dengan saraf auditorius, dengan saraf olfaktorius, dengan saraf optikus. Tentu semua input yang kita terima dari lingkungan luar, misalnya gitu ya, anak-anak yang didedahkan dengan video porno itu mungkin akan mengalami stimulasi dari sistem sarafnya, sehingga nanti akan berujung kepada hipotalamusnya itu akan menghasilkan faktor pelepas. Jadi gonadotropin releasing hormone gitu, GnRH. Kita tahu GnRH ini nanti kalau dia sudah dihasilkan, dia akan mempengaruhi pituitari untuk menghasilkan follicle stimulating hormone dan luteinizing hormone. Nah, kalau follicle stimulating hormone dan luteinizing hormone telah dihasilkan, maka otomatis nanti dia akan mempengaruhi gonad. Kalau dia bekerja di ovarium, kita sudah lihat tadi dia akan mempengaruhi proses pematangan seks, akan memicu ovulasi, kemudian terjadinya menstruasi dan sebagainya. Kalau pada dia laki-laki tentu FSH dan LH itu akan memicu proses produksi sperma. Maka tidak heran sebenarnya dengan lingkungan yang modern sekarang ini, yang anak-anak juga mudah terdedah dengan tontonan yang mungkin akan diterima lewat indera matanya atau pendengaran atau bahkan dari penciuman, itu bisa memicu stimulasi aktivitas dari sumbu seksnya tadi, sehingga dia bisa mengalami proses pematangan seks lebih dini gitu ya. Dan juga kita tahu bahwa estrogen, progesteron, atau bahkan hormon-hormon FSH dan LH itu sendiri, androgen, itu semuanya juga kan bisa dipengaruhi oleh nutrisi, oleh makanan yang dikonsumsi si anak. Kalau misalnya dia terdedah dengan zat-zat yang mungkin menstimulasi biosintesis hormon itu lebih cepat, maka bisa jadi gitu ya. Orang sering kadang-kala kan mengkhawatirkan bagaimana misalnya dengan makanan-makanan instan seperti KFC dan sebagainya gitu ya. Karena di sana kita tahu banyak sekali injeksi hormon. Ada yang kadang-kala daging yang di dalamnya itu distimulasi, istilahnya ternak penghasil daging itu distimulasi dengan injeksi hormon testosteron, misalnya hormon steroid. Maka otomatis akan menimbulkan intervensi gitu ya. Memang barangkali tidak akan seperti kita disuntik langsung dengan estrogen atau progesteron atau testosteron, tetapi tetap akan menimbulkan proses stimulasi dari pematangan sumbu gonad itu, sehingga ya tidak mengherankan kalau sekarang kalian lihat itu ya, di Indonesia sendiri itu kadang-kala kelas-kelas 6 itu, kelas 5 itu anak-anak sudah matang secara seks gitu ya. Jadi kalau mereka melakukan hubungan seks, anak SD pun bisa menghamili orang gitu, karena dia sudah bisa menghasilkan sperma. Perempuan juga bisa seperti itu. Jadi that's sesuatu yang bisa kita pahami sebenarnya dari secara fisiologis. Itu saya pikir yang bisa saya tambahkan di ini untuk sementara. Silakan mungkin kita masuk ke sesi diskusi gitu ya. Siapa yang ingin mengajukan pertanyaan, tapi bisa juga berupa tanggapan. Jadi tidak terbatas kepada pertanyaan saja, tapi bisa menanggapi. Dan mungkin kita bisa melihat fenomena-fenomena yang berkembang terkait dengan sistem reproduksi ini gitu ya. Kalau kita lihat tadi misalnya kelompok 8 membicarakan tentang KB gitu ya, tentang kontrasepsi. Nah, kontrasepsi ini sekarang justru dikembangkan lebih banyaknya ke arah kalau dulu yang menjadi target kontrasepsi ini kan perempuan gitu ya. Jadi KB-nya kalian lihat tadi kan kelompok 8 membicarakan ada intrauterine device gitu ya, atau kalau yang lainnya juga biasanya ada pasang susu gitu ya. Jadi dia sebenarnya stimulator gitu ya.
penginhibit ya, dia akan melepaskan faktor-faktor penghambat dari produksi hormon seks gitu ya, FSH, LH bisa dihambat seperti itu. Nah sekarang justru banyaknya kepada laki-laki gitu ya. Nah cara ekstrim kan kalau yang kita kenal mungkin sejak SD atau SMP sudah diajari di sekolahnya, di mata pelajarannya itu ada tubektomi misalnya. Jadi apa namanya, tuba falopinya yang apa namanya, di-cut atau diikat kadang-kala gitu ya, atau vasektomi, vas deferens-nya pada laki-laki. Jadi dioperasi lalu vas deferens-nya itu diikat atau dipotong gitu ya, supaya nanti sperma yang diproduksi oleh testis atau misalnya kalau perempuan ovum ketika dilepaskan dari ovarium itu kan masuk ke tuba falopi. Jadi tuba falopinya sudah diikat sehingga ovum tidak akan bisa bertemu dengan sperma gitu ya di sana gitu ya. Dan pada laki-laki juga seperti itu, misalnya ketika vas deferens dipotong atau diikat ya otomatis tidak akan bisa keluar sperma yang dihasilkan oleh testis, maka dia akan dideposit di sana dan kemudian akan diabsorpsi saja oleh dinding saluran itu sehingga tidak akan terjadi fertilisasi. Cuman kita lihat tadi kan sebenarnya ada beberapa pendekatan untuk mencegah lahirnya individu baru. Dengan cara apa? Yang paling hulu ya tadi mencegah supaya sperma atau ovum, gonad yang akan bertemu itu sendiri itu proses pembentukannya dihambat. Nah ini bisa dengan modifikasi hormonal gitu ya. Bisa juga dengan kastrasi yang lebih ekstrim. Laki-laki diangkat testisnya gitu, itu kan kastrasi. Perempuan diangkat ovariumnya gitu ya. Maka otomatis dia tidak akan menghasilkan ovum dan sperma. Atau misalnya kalau sekarang kalian bisa melihat misalnya ada yang zat-zat tertentu yang memang dia akan menghambat spermatogenesis, baik bahan-bahan herbal maupun bahan-bahan ini gitu ya, bahan-bahan kimiawi, obat-obat kimiawi. Jadi mulai dari hulunya proses pembentukan spermatogenesis, oogenesis itu sudah dihambat sehingga pasangan ini tidak akan memiliki gamet gitu ya yang bisa dipertemukan kalau dia tidak ingin punya anak. Nah kemudian misalnya spermatogenesis tetap berjalan, dia menghasilkan sperma, oogenesis tetap berjalan, dia menghasilkan ovum. Lalu apa yang dapat dihalangi berikutnya adalah bertemunya ovum dengan sperma ini. Nah, caranya banyak gitu ya. Bertemunya ovum dengan sperma ya kita lihat pathway-nya. Jangan melakukan hubungan seksual atau misalnya memakai beril gitu ya, memakai pengaman gitu ya sehingga sperma tidak akan bertemu dengan ovum. Banyak sekali caranya gitu ya. Atau yang memakai spermisida yang akan merusak sperma ketika dia dilepaskan gitu. Jadi banyak sekali. Yang intinya adalah sebenarnya bagaimana sperma ini tidak akan bertemu dengan ovum. Kemudian di fase yang mungkin lebih ininya adalah bagaimana ketika sperma dengan ovum ini bertemu, tetapi nanti dia tidak bisa menghasilkan zigot yang terimplantasi gitu ya, atau zigot yang menempel. Nah ini juga bisa diakali gitu ya. Jadi banyak sekali cara yang digunakan. Kalau secara konsepnya itu hanya mencegah supaya zigot itu yang sudah dihasilkan dari pertemuan sperma dengan ovum itu tentu fertilisasi, zigotnya nggak nempel di endometrium. Kalau zigot nggak menempel kan maka tidak akan berkembang dia menjadi individu baru gitu ya. Jadi bisa metode mencegah terbentuknya sperma dan ovum, kemudian metode pencegahan dilepaskannya sperma dan ovum itu sendiri, pembentukannya nggak dihambat, tapi dia dihambat untuk dilepaskan. Kemudian metode mencegah bertemunya sperma dan ovum atau mencegah fertilisasi dan juga metode mencegah implantasi zigot. Nah ini merupakan konsep dasar dari pengembangan kontrasepsi kalau kita lihat. Nah sekarang itu sudah banyak sekali teknik yang ini. Ada yang menggunakan misalnya androgen eksogenus. Jadi ada hormon-hormon yang dikonsumsi oleh laki-laki. Jadi dia mengandung progesterin, kemudian general antagonis sehingga si laki-laki ini tidak akan terpicu melepaskan LH dan FSH. Maka otomatis testisnya itu tidak akan menghasilkan testosteron dan spermatogenesis tidak berjalan. Ada juga yang kontrasepsi ini fasal gel namanya gitu ya. Fasal gel ini sejenis gel yang diinjeksikan ke vas deferens biasanya. Jadi kalau kalau vasektomi kan agak ekstrim gitu ya, dipotong. Tapi kalau ini enggak, cukup disuntikkan gel itu ke saluran itu, sehingga nanti kalau ada sperma masuk dia akan menghambat.
sperma ingin keluar melalui saluran itu, karena sperma kan dari testis ke ductus pons deferens untuk dikeluarkan, diejakulasi, karena itu di blok di sana. Jadi dia akan terperangkap di sana tanpa merusak pembuluh. Memakai gel. Nah, gel ini bisa juga diluruhkan dengan injeksi zat lain, nanti dia akan meluruh juga gitu. Kalau tidak ingin lagi diblok. Jadi banyak cara. Ada juga yang jenis gel tertentu yang justru gel itu sebenarnya berisi ini tadi gitu ya, hormon-hormon antagonis hormon gitu ya. Jadi biasanya gel yang dikembangkan sudah cukup lama sebenarnya. Ada gel yang dioleskan ke kulit, jadi di lengan dan di punggung gitu ya, dioleskan. Nah, dengan itu nanti zat-zat, ternyata gel itu sebenarnya adalah mengandung gitu ya, zat-zat yang bisa mencegah hormon kayak LH dan GnRH tadi berfungsi gitu ya. Sehingga nanti zat-zat itu kan masuk ke bawah kulit, masuk ke darah, dan kemudian akan berinteraksi dengan hipotalamus, pituitari, dan juga berinteraksi dengan gonad, sehingga nanti dia akan mengcounter, akan menghambat kerja dari hormon-hormon yang memicu produksi sperma. Nah, ini banyak dikembangkan gitu ya. Jadi ada yang justru lebih aman, tidak invasif, dia tidak perlu injeksi, tidak perlu dengan operasi apalagi gitu ya, dan tapi cukup dengan mengoleskan gel gitu ya di kulit gitu ya. Nanti zat-zatnya itu akan menyerap ke bawah kulit. Ingat, di bawah kulit kita banyak kapiler. Nah, maka nanti akan masuk ke darah, yang namanya hormon atau zat-zat ketika ke darah dia akan bisa diedarkan kemana-mana. Oke, saya pikir Ananda silakan, ada yang ingin bertanya atau menanggapi, kita berikan waktu gitu ya. Sekarang sudah 14.47, kita masih punya cukup waktu sebelum asar. Saya kehilangan pena terus. Ada yang ingin ditanyakan? Seharusnya dari tadi sih gitu ya, jadi saya sudah menghimbau untuk membuat list pertanyaan, sehingga ini kita nggak nunggu-nunggu lagi karena pertanyaannya sudah tersedia gitu ya. Kelompok 1, kelompok 2, kemudian kelompok 3, kelompok Cleopatra, ada yang ingin ditanyakan? Iya Pak, Ya, silakan Cleopatra. Saya Cleopatra BP 3014 dari kelompok 5, ingin bertanya ke kelompok 8 Pak. Oke. Iya, kelompok 5 Pak. Pada parturisi atau kelahiran, saya pernah baca mengenai distokia atau kesulitan melahirkan pada hewan. Contohnya itu pada sapi, hewan-hewan besar seperti sapi gitu Pak. Namun ternyata bisa juga terjadi pada kucing. Nah, yang saya ingin tanyakan, apa yang menyebabkan distokia ini terjadi, dan apa risiko yang ditimbulkan dari distokia ini terhadap hewan yang mengalaminya Pak? Itu untuk kelompok 8. Ya, ini khusus proses melahirkan ya, parturisi gitu ya. Iya Pak. Kelompok 8 ingin langsung. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Cleo pertanyaannya. Kelompok 8 ingin langsung menanggapi atau kita bisa lanjut ke penanya lain? Halo? Iya Pak. Ya. Silakan, ada yang ingin bertanya lagi atau melanjutkan atau ingin merespon dari pertanyaan Cleopatra tadi. Jadi kesulitan dalam melahirkan itu kan banyak sekali, bukan saja pada hewan-hewan besar sebenarnya gitu ya. Ada manusia juga, pada hewan-hewan yang lain juga banyak sekali kita temukan gitu ya. Contohnya misalnya kalau pada sapi itu distokia itu bisa sampai 3%-an. Artinya ini cukup frekuen gitu ya, walaupun bukan merupakan kejadian utama, tapi ini cukup berpengaruh gitu ya. Kira-kira apa yang bisa menyebabkan terjadinya kasus ini gitu ya? Pada manusia juga mungkin ya. Sebenarnya terkait dengan ini.
Kalau clues-nya mungkin kita bisa lihat hubungkan dengan tadi faktor-faktor yang berperan di proses parturisi itu kan banyak ya. Jadi ada oksitosinnya, kemudian ada rahimnya sendiri, otot rahimnya, kemudian mulut rahimnya, kemudian janinnya sendiri atau fetusnya sendiri. Itu kan faktor-faktor yang sangat berperan menentukan proses kelahiran ini. Dinamika hormon juga gitu ya. Kita lihat tadi ada hormon-hormon oksitosin yang akan berinteraksi saling menghambat dengan hormon lain, misalnya seperti yang sudah ditayangkan tadi, ada estriol misalnya, kemudian ada progesteron, ada prostaglandin, dan juga ada oksitosin itu sendiri. Nah, bagaimana interaksi atau kecukupan dan kemaksimalan fungsi dari masing-masing hormon-hormon ini juga sangat menentukan gitu ya. Dan selain juga faktor dari tadi otot rahim, kalau kita lihat ya, otot rahim, karena proses kelahiran itu kan sebenarnya inti utamanya adalah kontraksi dari dinding rahim itu gitu ya, kontraksi dari dinding rahim yang akan memicu supaya nanti bayi itu dapat dikeluarkan gitu ya, melalui serviks dan kemudian melalui vagina dan keluar tubuh. Dan bagaimana dia bisa, dan kita tahu bahwa tadi kelompok 8 sudah menceritakan bahwa sebenarnya anak itu sendiri, si fetus itu sendiri juga memainkan peranan penting untuk mempermudah proses kelahiran. Nah, bagaimana kira-kira ini bisa kita pikirkan gitu ya. Sebenarnya sudah ada jawabannya gitu di materi presentasi kalian gitu ya, tapi tinggal bagaimana menghubungkannya dengan ini. Jadi kasus distokia ini banyak terjadi. Kalau bahasa kitanya susah melahirkan gitu ya, atau melahirkan payah. Ini ada yang relax saja gitu ya. Tapi ada yang sangat-sangat susah, itu tergantung kepada masing-masing ibunya gitu ya. Biasanya kelahiran perdana itu kan juga merupakan sering kasus distokia ini susah gitu ya. Kelahiran perdana. Dan ada yang orang kalau saya di kampung gitu ya, karena saya menjalani masa-masa kecil di kampung yang jauh dari jangkauan medis, itu kadang-kala melahirkannya hanya mengandalkan dukun beranak. Jadi ia berdaya dukun beranak, dia tidak mungkin konsep ilmiah kedokteran keselamatannya juga tidak ini gitu ya, dia dengan instingnya dia sebagai dukun gitu ya. Nah, itu banyak sekali sebenarnya kasus yang kadang-kala berdampak kepada kematian dari ibu atau kematian dari anak akibat dari susah melahirkan ini tetapi tidak ditangani sebagaimana mestinya gitu ya. Ada yang dipaksa untuk ditarik gitu ya. Ada kasus kalau kalian pernah lihat misalnya baru-baru ini juga si dia melahirkan lama tapi kemudian anak itu sembarang tarik saja, padahal bayi itu sangat rapuh gitu ya, mau diregang itu bisa copot ininya, otot sendi-sendi ya, tulang-tulang gitu. Jadi nggak sembarang kita tarik gitu ya dari dalam rahim itu gitu ya. Nah, itu juga bisa menimbulkan kematian bagi ibu karena nanti pendarahan gitu ya. Jadi bisa memicu kematian. Tapi kalau di kampung-kampung juga ini ada, tapi itu ada juga yang saya juga punya masih saudara saya di kampung gitu ya. Dia punya banyak anak dan melahirkannya itu sangat mudah. Kan kadang-kala suaminya itu baru mau manggil bidan, baru pergi sebentar pulang dia sudah anaknya udah melahirkan sendiri, udah lahir sendiri gitu ya. Jadi begitu mudahnya. Tapi ada yang mengalami susah melahirkan sampai kadang-kala dia harus menjalani, kalau sekarang kan sudah ada tindakan medis operasi sesar misalnya gitu ya, sehingga tidak menurunkan risiko kematian bagi individu si ibu dan juga kematian bagi anak gitu ya. Karena anak kan pada fase ketika dia harus dikeluarkan, dia sebenarnya pada fase yang sangat kritis. Mengapa sangat kritis? Karena dia kan berada di dalam kantong amnion. Nah, kantong amnionnya kan udah pecah, terembes, cairan di sekitarnya sudah hilang. Dan kemudian biasanya kalau memang sudah periode ini kan periode dia sudah harus dilahirkan, itu kan plasentanya dia, hubungan dia dengan ibu itu kan sudah tidak efektif lagi. Jadi jaringan plasenta itu sendiri sudah hampir lepas. Maka otomatis suplai oksigen, suplai nutrisi itu juga sudah tidak mencukupi. Jadi
itu sangat kritis sebenarnya gitu ya. Kita juga sudah menjalani gitu di kehidupan kita, tapi kita nggak ingat ketika bayi, kita nggak punya memori kita seperti apa di dalam rahim gitu ya. Nah itu sangat-sangat kritis. Mengapa sangat kritis tadi gitu ya? Suplai oksigen dari ibu melalui plasenta ke ininya nggak ada lagi, bahkan sudah sangat kurang karena plasenta itu semakin lama semakin tua dia, itu kapiler-kapiler sudah tidak berfungsi normal lagi, transport nutrisi sudah tidak berjalan lagi gitu ya. Oksigen yang terutama. Nah kemudian cairan di sekitar anak juga sudah menyusut gitu ya. Dengan hilangnya cairan, hilangnya kantung selubung, maka bakteri yang berasal dari saluran reproduksi ibu itu mudah sekali menginvasi. Jadi itu mainnya belasan jam saja sudah bisa menimbulkan infeksi hebat pada si anak ini gitu ya. Jadi bagi perempuan juga nanti aware gitu ya. Kalau misalnya kan ada kasus misalnya ketuban pecah, itu jangan dibiarkan terus menerus, harus ada tindakan medis. Jadi udah ngerasa saya hamil nih baru udah rembes aja gitu, dibiarin ditunggu sampai pagi. Kalian menunggu dari sore sampai pagi itu sangat berisiko. Risiko pada anak itu sendiri dia akan terinfeksi dan risiko pada ibu gitu ya. Karena begitu besarnya peranan dari kantong amnion dan cairan yang ada itu. Kalau cairan itu makin menipis, risiko infeksi makin besar, kemudian anaknya juga akan semakin stres dan proses pengeluaran akan makin susah nanti gitu ya. Dokter biasanya kan kalau dengan ketuban yang sudah kering itu sudah sangat berisiko gitu ya. Terutama nanti gangguan pernapasan pada anak-anak. Silakan kelompok 8 menanggapi pertanyaan dari Cleopatra tadi, mungkin sudah terpikirkan bagaimana meresponnya terkait dengan kesulitan ya distrophia. Silakan, siapa yang akan merespon? Baiklah, kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari Cleopatra yang akan dijelaskan oleh Nurmia Sari. Kepada Nurmia Sari dipersilahkan. Silakan Nurmia. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Cleo tadi. Penyebabnya itu yang pertama karena kadar progesteron yang besar, di mana kadar progesteron yang besar pada ibu ini akan menyebabkan terhambatnya kontraksi otot rahim sehingga sulit dalam melahirkan. Yang kedua, sedikitnya produksi prostaglandin dan oksitosin yang juga berfungsi untuk memicu kontraksi pada saat parturiasi. Yang ketiga dari fetus sendiri, di mana fetus ini dapat stres yang diakibatkan karena sempitnya ruang rahim sehingga mempersulit dalam proses parturiasi tersebut. Selain itu juga ada faktor lain seperti buruk atau kurang bagusnya kualitas pakan yang diberikan kepada ternak sapi atau kucing tadi, dan misalkan pada sapi tersebut memiliki penyakit pada saat proses parturiasi atau melahirkan. Contoh penyakit itu hipokalsemia yang juga menyebabkan ternak tersebut susah dalam melahirkan. Selain itu juga ada berat badan yang berlebih serta umur dari ternak yang sudah tua juga bisa dapat menyebabkan si ternak ini kesulitan dalam melahirkan. Sekian Pak. Ya, bagaimana Cleo? Jadi kalau kita lihat dengar ya dari penjelasan Nurmia itu sebenarnya banyak faktor, dari faktor nutrisi, bisa karena kekurangan asupan nutrisi yang jelas biasanya dia merupakan misalnya asupan asam amino sehingga atau asupan kolesterol misalnya sehingga dia akan mengalami defisiensi dari oksitosin kalau hormon-hormonnya hormon protein, atau kalau kekurangan asupan hormon-hormon kolesterol untuk prekursor hormon steroid, tentu nanti hormon-hormon estradiolnya juga akan terpengaruh, estriolnya. Nah ini juga sangat-sangat berdampak. Jadi defisiensi hormon, ketidaknormalan kadar hormon, apakah dia terlalu tinggi atau terlalu rendah, itu juga sangat berpengaruh kepada proses kelahiran. Terutama hormon-hormon yang memang terlibat dalam proses kelahiran. Kemudian tadi kita lihat Nurmia Sari juga menyatakan ada juga kasus hipokalsemia. Hipokalsemia ini kan bahasanya adalah kekurangan kalsium. Nah, kalsium ini kan larinya kan ke kontraksi otot. Saya yakin sudah dibicarakan kuliah dengan Pak Efrizal. Jadi terkait sebenarnya fisiologi gitu ya. Satu chapter dengan chapter lain. Kontraksi otot itu kan sangat tergantung kepada suplai kalsium.
Kalau kalsiumnya sangat low, hipokalsemia, maka otomatis walaupun oksitosin tinggi untuk dapat menstimulasi kontraksi otot rahim, tapi kalsium yang akan berperan dalam proses kontraksi relaksasi otot rahim itu tidak mencukupi, maka juga tidak akan terjadi kontraksi yang memadai, sehingga juga tidak akan bisa keluar bayinya gitu ya, atau anaknya itu kalau dari hewan gitu ya. Jadi hipokalsemia misalnya itu juga sangat berpengaruh. Dan tadi juga misalnya faktor dari fetus itu sendiri, misalnya dari anak-anak overweight, bukan hanya dari hewan, tapi dari manusia sendiri. Kan itu kan selalu biasanya diprediksi ini beratnya berapa. Dengan WSG kan bisa ditaksir beratnya berdasarkan imaging dari volumenya biasanya. Itu bisa ditaksir ini beratnya berapa. Jadi kalau sudah 4 kiloan itu biasanya memang akan menyulitkan menyulitkan kelahiran. Jadi bayi-bayi jumbo itu akan menyulitkan, akan memicu terjadinya distokia ini gitu ya, proses melahirkan. Juga pada hewan juga seperti itu. Bayi kembar juga gitu ya. Jadi kelahiran kembar itu juga akan tidak semudah lahirnya anak-anak yang hanya satu gitu ya, karena kembar tentu semuanya double, dan proses kelahiran itu kadangkala kelahiran bayi pertama itu mungkin lancar, tetapi ibu kan sudah kehabisan tenaga, sehingga si kembarannya ini kadangkala juga susah untuk dikeluarkan, sehingga si ibu biasanya harus diinduksi, entah itu disuntik dengan oksitosin biasanya gitu, seperti itu, supaya kontraksi rahimnya menjadi optimum ya. Jadi banyak sekali faktor. Dan juga tadi usia dari si ibu itu sendiri. Nah ini kan terkait kepada juga sebenarnya kepada fungsional dari otot rahim dan serviks mulut rahim itu gitu ya. Jadi kalau ibu yang terlalu muda itu juga beresiko untuk sulit melahirkan. Mengapa? Karena otot rahimnya sendiri kan juga belum dididik. Itu banyak sekali risiko kehamilan muda. Ya anggaplah misalnya usia belasan tahun gitu ya. 16 gitu ya, 14 itu sangat berisiko, karena rahim itu sendiri juga memerlukan waktu untuk proses maturasinya, kesiapan dia untuk berkontraksi nanti ketika proses kelahiran gitu ya. Atau sudah terlalu tua, jadi perempuan juga berisiko nanti gitu ya. Makanya kehamilan di usia tua itu juga sangat berisiko. Selain juga faktor-faktor yang lainnya, tetapi salah satunya juga adalah rahimnya itu lemah, dan juga serviks atau mulut rahim juga tidak terlalu bagus gitu ya, sehingga hormonal juga seperti itu gitu ya. Sehingga orang yang sudah tua itu kan risiko defisiensi oksitosin, kemudian rahim yang lemah, otot rahim yang lemah, maka itu sangat berisiko. Bukan saja bagi bayi itu sendiri, tapi juga bisa menyebabkan bagi dirinya sendiri, bisa berakibat fatal gitu ya. Bisa meninggal dia karena kesusahan itu. Jadi ini juga bagi yang ibu-ibu ini juga calon ibu-ibu lah ya. Itu harus dipertimbangkan nanti gitu ya. Ini juga tergantung kepada anatomi dari seorang perempuan juga. Ada perempuan yang memang memiliki kontur anatomi yang mendukung untuk memudahkan melahirkan, misalnya dari pinggangnya itu gitu ya, dari anatomi tulangnya. Itu sangat menentukan apakah nanti bisa meregang dengan optimum sehingga bayi bisa keluar atau tidak. Nah, itu jadi ininya. Tapi sekarang kan kita tahu, kita sudah ya, untuk Indonesia itu kan cukup baguslah akses ke medis ya, ke rumah sakit dan sebagainya. Jadi biasanya kalau sudah terindikasi susah, itu biasanya memang akan diberikan persiapan opsional, misalnya ada yang operasi sesar misalnya. Karena ya kita daripada kita mengorbankan fetusnya meninggal, anaknya meninggal atau ibunya meninggal kan berisiko tinggi, maka ya operasi gitu ya, dikeluarkan lebih aman gitu ya. Kalau dulu kan susah akses untuk ke rumah sakit, jadi banyak sekali kasus kematian ibu dan anak. Jadi si ibunya meninggal, anaknya juga meninggal gitu ya, padahal itu bisa diselamatkan gitu. Itu mungkin Cleo atas pertanyaannya tadi. Jadi sebenarnya juga bisa terjadi pada hewan-hewan lain gitu ya, pada kucing, bahkan pada mencit pun sebenarnya ketika dia sudah tua atau kita
ini kondisikan dengan defisiensi hormon oksitosin juga dia bisa mengalami kesusahan melahirkan gitu ya. Walaupun rata-rata sebenarnya hewan-hewan yang bisa melahirkan sekali melahir itu banyak anak gitu ya. Kalau mencit atau rodentia itu kan, kalau mencit itu kadang-kala sampai, saya pernah memelihara mencit itu sampai 26 sekali merojol gitu ya. Dan itu lancar-lancar saja gitu ya. Tapi anak perdana kita nggak tahu kalau dia melahirkan sampai misalnya usianya kita rawat mencitnya sampai tua, terus nanti dia ini bisa hamil dan tinggi akan beresiko gitu ya. Terima kasih Cleo, bagaimana dengan penjelasan dari Nurmia mungkin kelompoknya tadi, dan juga saya juga sudah mencoba menambahkan gitu ya penjelasannya. Sudah jelas, Pak. Makasih Sari dan Bapak atas jawabannya. Pak, izin menambahkan sebelumnya, Pak. Ya, silakan Rahma. Silakan Rahma. Pak, ya. Maaf sebelumnya Pak. Jadi tadi pertanyaan Cleo untuk penanggulangannya belum disampaikan oleh kelompok kami, Pak. Jadi saya menambahkan juga sebelumnya. Untuk penyebab distokia ini ada dua, yang pertama maternal dan juga fetal. Maternal ini baik berupa kegagalan dalam mengejan yang dimana ditandai dengan ketidakmampuan faktor usia, rasa sakit, dan juga kerusakan pada trakea. Kemudian juga dipengaruhi oleh disproporsi di mana ketidakseimbangan antara kepala janin dan juga panggul atau organ bagian bawah pada ibu. Kemudian selain itu, untuk penanggulangannya dapat dilakukan dengan pemberian anestesi, pemberian antibiotik, dan juga dapat dilakukan operasi pembukaan abdomen. Mungkin sekian tambahan dari Rahma, Pak. Oke, jadi kita lihat ya penanggulangannya sama tadi ya. Kalau ini biasanya bisa operasi sesar gitu ya kalau pada manusia. Tapi kalau pada hewan ternak ya jarang orang mengoperasi sapi gitu ya. Itu biasanya memang diberikan induksi, misalnya diinjeksi dengan oksitosin gitu ya. Ini kalian lihat kadang-kala memang sapi perah yang lebih banyak kasusnya daripada sapi-sapi biasa gitu ya. Mungkin di sapi perah itu kan tadi kan kelompok ini juga membicarakan tentang ini laktasi, menyusui. Di situ kan distimulasi dari nipolnya distimulasi, dan itu akan mengaktifkan saraf. Jadi ada input sensoris dari saraf yang terhubung dengan ke nipol, itu akan terkait ke hipotalamus, sehingga stimulasi itu nanti akan memberikan sinyal input ke hipotalamus untuk melepaskan prolaktin misalnya gitu ya, sehingga nanti dia akan menghasilkan prolaktin lebih banyak, kita akan memicu proses produksi susu dan sebagainya. Tetapi mungkin itu juga resikonya ya, karena sapi perah itu kan dikasih sensing stimulasi terus menerus, itu mungkin akan dia secara alami itu akan terstimulasi untuk memproduksi hormon-hormon yang terlibat dalam proses laktasi lebih tinggi gitu ya, sehingga nanti oksitosin dan prolaktin itu gitu ya, sehingga nanti kalau dibutuhkan di proses kelahiran mungkin ya kurang lebih ya tidak mencukupi gitu ya jadinya gitu, karena dia disimulasi terlalu tinggi pada periode laktasi itu gitu ya, sehingga ketika dia dibutuhkan untuk proses kelahiran misalnya itu bisa berpengaruh gitu ya. Baik, silakan siapa lagi yang ingin bertanya, silakan dinikan atau menanggapi gitu ya kepada pertanyaan pada kelompok 7 gitu ya, bisa dinikan. Kelompok 7 tadi misalnya kalian lihat ada perilaku pseudoseks misalnya pada kadal whiptail gitu ya. Nah, apakah ini bisa bersifat general untuk hewan-hewan lainnya seperti apa gitu, kita bisa melihat ini. Termasuk HCG tadi gitu ya. Human chorionic gonadotropin itu kan memainkan peranan penting dia di proses pematangan, maksud saya di proses menjaga supaya nanti kan HCG itu kan dihasilkan sitotropoblast tadi gitu ya. Jadi dia digunakan sebagai hormon yang berperan dalam menjaga keutuhan rahim, ketebalan dinding rahim. Jadi kalau orang mengalami gangguan produksi HCG atau kegagalan bekerjanya HCG, ingat hormon itu kan bisa karena produksinya terhambat
Ada juga yang karena produksinya aman-aman saja, tapi ketika dia akan menjangkau tempat kerjanya, dia tidak bisa berinteraksi dengan reseptornya gitu ya. Maka dia warawiri saja di darat tanpa bisa bekerja. Nah, itu kan bisa menyebabkan efeknya, pengaruhnya juga tidak muncul manifestasi fisiologisnya. Itu bisa berdampak kepada kegagalan dari perkembangan embrio gitu ya. Karena embrio untuk menempel perlu dinding rahim yang tebal. Makanya kita lihat tadi harus ada pengkondisian secara hormonal yang terprogram yang memang saling bekerja sama. Hipotalamus, kemudian pituitari, ovarium, kemudian endometrium itu sendiri semuanya harus sejalan, seiring gitu ya. Saling berkomunikasi satu sama lain dengan sistem hormon, dengan dimediasi oleh sistem hormon, sehingga berjalan beriringan yang sesuai dengan kebutuhan dari proses reproduksi itu gitu ya. Jadi kalau ini misalnya rahim sudah ada zigot yang akan menempel, tentu rahim sudah lama harus standby, harus menebal sehingga nanti zigot bisa menempel dengan sebaik-baiknya gitu ya. Kalau misalnya sudah ada zigot tapi rahimnya masih tipis, ya kan gagal. Jadi banyak sekali faktor kegagalan ini gitu ya. Makanya kalau kita lihat kan sering kalau dulu ada stigma bahwa gagalnya seorang pasangan memiliki anak, memiliki keturunan, itu kadang-kadang sering banyaknya yang blame-nya itu gitu ya kepada perempuannya. Saya punya masih termasuk saudara lah di kampung, jadi dia sudah mungkin puluhan tahun, belasan tahun menikah gitu ya, dan tetap tidak punya anak. Dan kemudian si keluarga suami itu memprovokasi cerai gitu ya, karena yang disalahkan kan dianggap perempuannya ini nggak becus gitu ya. Perempuannya tidak subur gitu ya. Kalau di kampung-kampung sering stigma seperti itu, kalau tidak bisa hamil itu sebenarnya salah perempuan gitu ya. Jadi setelah mereka cerai, si istrinya yang masih saudara kami gitu ya, istrinya ini menikah lagi gitu ya. Menikah lagi, ternyata setahun dia punya anak gitu. Nah kemudian yang laki-laki menikah lagi dan jika akhirnya tidak punya anak gitu ya, dan tidak bisa punya anak-anak, dan dengan seperti itu kan nampak sebenarnya salahnya pada siapa. Jadi tidak kegagalan terbentuknya zigot, berkembangnya individu dan sebagainya itu kan bisa jadi karena memang misalnya si laki-laki gitu yang tidak fungsional gitu ya, spermanya misalnya tidak bagus gitu ya, atau ada kelainan genetik. Jadi kita sebagai orang yang ya kurang lebih berpendidikan lah ya, kalau sudah universitas itu baiknya kita memberikan edukasi kepada saudara-saudara kita nanti gitu ya. Jangan sampai nanti gangguan kehamilan atau misalnya gagal punya anak itu yang di-blame, yang disalahkan itu perempuan. Jadi dicek dulu, dikonfirmasi dulu ke dokter gitu, dikonsultasikan salahnya di mana. Jadi didiagnosa dulu dong gitu. Kadang-kala yang laki-lakinya yang spermanya ternyata tidak fungsional gitu spermanya itu, sehingga bagaimana dia mau membuai ovum gitu ya. Memang kalau kita lihat kan risiko besar itu memang banyak pada perempuan. Mengapa pada perempuan? Ya namanya perempuan itu kan dia didrive oleh faktor hormon yang mungkin bisa swing, bisa berubah-ubah. Kemudian zigot juga nanti kan berkembangnya di dalam tubuh perempuan. Ya memang itu kan jadi peran si ibu itu memang besar sekali untuk dihasilkannya anak yang viable gitu ya, yang hidup, kemudian yang sehat. Tetapi it's not 100% because of woman gitu ya. Jadi kalau tidak hamil itu jangan langsung blame-nya, menyalahkannya itu kepada perempuan, tapi laki-laki juga harus didiagnosa dulu gitu ya. Bisa dikonsultasikan gitu. Ada lagi yang ingin bertanya, apa hanya Cleopatra dari perwakilan kelompok 5 ini gitu ya. Jadi reproduksi ini biasanya cukup hangat ininya gitu ya, ceritanya gitu ya, karena dia juga menyangkut kepada hal-hal yang memang terkait dengan kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Misalnya bagaimana kalau pematangan sumbu seks, kalian lihat misalnya ada orang yang mengalami disorientasi seks gitu
gitu ya. Jadi ada yang menjadi zoofil gitu ya, dia akan terangsang dengan hewan gitu ya. Ada yang nekrofil, kalian mungkin yang baru-baru dulu viral yang dengan mayat gitu ya, yang dia libidonya itu akan bangkit kalau melihat orang di kafan gitu ya. Nah itu kan behavior yang menyimpang dari ini, tapi mungkin secara fisiologis kita bisa mendiskusikan itu gitu. Atau ada misalnya orang yang mengalami disorientasi seksual, yang dia seorang perempuan tetapi kemudian dia menyukai perempuan juga, ada yang seperti itu gitu ya. Jadi ini juga sebenarnya adalah karena keterkaitan gitu ya, antara faktor hormon dan juga dengan sistem saraf gitu ya. Jangan sangat ini induksi atau hiperseks misalnya ya. Hiperseks itu kan banyak, bukan hanya pada laki-laki yang hiperseks gitu, pada perempuan juga ada gitu ya hiperseks ini. Jadi kalau pada laki-laki misalnya dia memiliki testosteron yang sangat tinggi, testosteron ini kan salah satu sex drive, sesuatu yang memang berperan penting dalam membangkitkan libido, gairah seks gitu ya. Nah itu juga sangat ini memainkan peranan penting dalam sexual behavior-nya bagaimana gitu ya. Ada perempuan juga ada yang hiperseks gitu ya. Itu juga kalau dicek hormon, salah satunya ya faktor hormonal gitu yang menjadi drivernya. Tidak ada lagi, kalau tidak ada saya pikir tidak ada yang perlu didiskusikan atau yang ingin ditanyakan atau ingin ditanggapi. Ada, Pak. Ya silakan Kirana. Ada, Pak. Baiklah, perkenalkan Pak dan teman-teman semua, nama saya Kirana, nomor BP 1005. Saya mau menanyai mengenai materi laktasi. Kirana, kelompok 3B, Pak. Oke, kelompok 3 ya. Oke, silakan materi laktasi. Oke, silakan Kirana. Kan di materi laktasi itu ada fase yang namanya galaktopoiesis atau pengondisian agar produksi air susu berlangsung kontinu. Yeah. Nah, yang saya mau tanyakan, misalnya pada proses kelahiran itu kan misalnya anaknya tuh meninggal dunia misalnya gitu, Pak. Nah, apakah pada fase galaktopoiesis ini tetap berlangsung kontinu atau memang otomatis terhenti prosesnya, Pak? Mungkin ya, itu. Terima kasih. Ya. Jadi ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Kita tahu kan dalam proses di periode laktasi, si ibu kan tidak serta-merta setelah melahirkan itu kadang-kala susah. Perlu stimulasi khusus supaya nanti glandula mamainya memproduksi ASI yang dalam kuantitas yang memadai untuk fetusnya. Nah, kira-kira kalau kejadian misalnya ini si anaknya misalnya meninggal gitu ya. Ibunya melahirkan, apakah proses produksi ASI ini yang melibatkan misalnya galaktogenesis, kemudian laktogenesisnya atau galaktopoiesisnya, pengkondisian agar produksi susu itu berlangsung kontinu, itu apakah akan tetap berjalan atau nanti akan terhenti gitu ya proses laktasi ini. Jadi kalau perlu kita ketahui ya bahwa sebenarnya kan periode ASI, pemberian ASI pada awal-awal kelahiran, misalnya hari pertama itu kadang-kala tidak serta-merta si ibu langsung bisa menghasilkan ASI. Nah itu kadang-kala perlu beberapa hari, termasuk kalau kasus di keluarga kami gitu ya, istri saya. Jadi ketika bayi kami lahir itu juga perlu waktu dan treatment, stimulasi, baik kadang mengkonsumsi makanan-makanan yang memang menstimulasi produksi ASI, kemudian juga ada induksi dan sebagainya supaya dihasilkan ASI, karena tidak ini. Terutama misalnya untuk ibu-ibu yang operasi sesar atau ibu-ibu yang melahirkannya itu bayinya prematur. Artinya kan dia memang belum periodenya dia kelenjar mamainya aktif memproduksi ASI, tetapi dia sudah harus menghasilkan ASI. Itu sering seperti itu gitu ya. Nah, berkembalikan kasusnya tadi kalau misalnya
dia sudah menghasilkan ASI, kemudian ada tahapan ini kan yang namanya menjaga supaya ASI itu tetap diproduksi terus-menerus. Tetapi si bayi yang membutuhkan udah meninggal misalnya, atau misalnya dia dipindahkan ke ibu yang lain, kan sering seperti itu ya. Banyak yang mengadopsi anak itu justru kadang-kala baru lahir itu sudah diangkat oleh adopternya gitu ya, orang-orang yang akan mengadopsinya, sehingga si ibu tinggallah dengan ASI-nya gitu ya. Nah, bagaimana sementara bayi yang akan menyusunya nggak ada gitu ya. Kira-kira bagaimana? Apakah proses itu akan tetap berlanjut atau ketika dilakukan removal, implant removal istilahnya gitu ya. Jadi si bayi itu dipisahkan dari ibunya, kurang lebih dipisahkan ini kan bersifat general, apakah karena dia meninggal atau karena diadopsi. Apakah itu akan berpengaruh kepada proses galaktopoiekinesis misalnya gitu untuk menjaga supaya apakah ASI-nya tetap akan terus diproduksi terus-menerus atau nanti malah gitu ya. Bagaimana? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Sebelumnya saya ingin izin menjawab pertanyaan dari Kirana. Berdasarkan materi yang kami dapatkan, di mana nanti kan jika anaknya lahir secara hidup, maka anaknya ini akan menyusu pada induknya. Nanti kan di saat anaknya menyusu, maka akan ada stimulus isapan bayi pada puting susu sang ibu yang nantinya akan memicu aktivasi saraf sensoris yang kemudian akan dikirimkan ke saraf otak. Sinyal tersebut akan memacu hipotalamus untuk melepaskan lebih banyak hormon PRH dan oksitosin sehingga produksi dan pelepasan susu berlangsung kontinu. Jadi jika anaknya meninggal, dikemungkinkan air susu ibu tersebut tidak dihasilkan secara kontinu karena tidak adanya stimulus isapan dari bayinya, karena tidak ada stimulus dari isapan sang bayi gitu, Pak. Ya, jadi ya salah satunya ya bisa menjelaskan seperti itu, bahwa kita tahu kan untuk menjaga kontinuitas produksi ASI adalah ada stimulus dari isapan bayi itu tadi yang memberikan sensasi sensor saraf gitu ya, karena di nipple itu sendiri kan banyak sekali reseptor-reseptor saraf sensoris yang nanti akan memberikan, kalau seandainya itu oleh isapan bayi, tentu kita sudah berbicara di sistem saraf itu akan memicu depolarisasi dari reseptor itu sehingga muncul potensial aksi dari hanya berupa sentuhan, memicu depolarisasi dari reseptor itu sehingga nanti akan terjadi potensial aksi yang merambat berupa sinyal saraf ke otak. Dan nanti ibu akan terstimulasi produksi prolaktin dan sebagainya sehingga dia akan continue menghasilkan air susu gitu ya selama ada stimulasi itu. Tetapi ya memang karena misalnya makanya ibu itu kadang-kala kan kalau ketika baru melahirkan walaupun susunya belum ada, makanya kan ada namanya dipancing ya. Dipancing itu kan sebenarnya memberikan stimulasi, jadi dipancing, disuruh bayinya mimi itu walaupun belum ada air ASI-nya, karena itu juga akan memicu. Dan juga misalnya kalian lihat ada bonding, tatapan ibu kepada anak itu akan menstimulasi, karena kan saraf nih mainnya kan. Si ibu, sentuhan ibu, kulit ibu ke anak itu juga akan menyebabkan kontak bonding, kontak batin gitu ya, yang nanti akan mempercepat produksi ASI. Karena produksi ASI ini kan sangat terkait ke hipotalamus gitu ya. Maka dapat dipahami bahwa kontak mata misalnya dengan anak, antara ibu dengan anak itu sangat penting untuk mempercepat produksi ASI itu. Nah, ketika misalnya si anak nggak ada, tidak ada kontak batin, tidak ada kontak mata karena bayinya udah nggak ada lagi misalnya, kemudian stimulus tadi dari nipple juga nggak ada, maka otomatis biasanya akan terjadi perlambatan produksi ASI gitu ya. Jadi kepada ibu ini biasanya dia nanti, tapi tidak instan ya, nanti juga akan berhenti produksi ASI-nya karena tidak ada stimulasi. Tetapi ingat bahwa pada awal kan sebenarnya kelenjar mamanya itu sudah mempersiapkan diri. Jadi mulai dari proses tahapan-tahapan yang kita kenal dengan mamogenesis tadi, kelenjar mamanya sudah mengalami pertumbuhan dan perkembangan, kemudian ada galaktogenesis, itu pelepasan dari susu dan produksinya gitu, dan laktogenesis, sintesis dan sekresinya itu sendiri gitu ya. Nah itu kan sudah terjadi.
Tetapi kemudian galaktopoiesisnya tidak jalan, misalnya proses menjaga kontinuitasnya tidak berjalan. Tetapi sampai nanti sistem ini berhenti, karena kan dia sudah terlanjur ini berproduksi dan sebagainya. Sampai itu terhenti itu tidak instan. Jadi tidak mungkin misalnya hari ini anaknya tiada atau ini air susunya mungkin akan tetap diproduksi. Nah, si ibu harus mengeluarkan. Jadi harus diperas, harus diapa. Kalau enggak dia akan menumpuk. Nanti bisa meradang, bisa mengalami peradangan gitu ya. Mastitis gitu ya. Mastitis peradangan kelenjar susu. Dan itu bisa berisiko bahaya gitu ya. Jadi si ibu bisa meradang hebat ke kelenjar susunya karena air susu menumpuk, membatu di saluran-saluran itu akibat tidak dikeluarkan. Jadi sampai nanti anaknya si ibu juga mulai mengalami penurunan produksi ASI, itu buat ibu-ibu yang memang misalnya tidak ada yang membutuhkan ASI-nya, maka dia memang harus nanti pelan-pelan gitu akan berhenti produksinya gitu ya. Kalau selama ada stimulasi biasanya akan terus ada gitu diproduksi gitu ya. Oke, mungkin ada lagi pertanyaan, mungkin satu lagi sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini. Jadi banyak sekali sebenarnya yang terkait kepada proses kelahiran, kemudian proses kehamilan itu sendiri, kemudian menyusui tadi seperti yang kita lihat gitu ya. Dan ada kalau kalian lihat misalnya ada treatment yang laki-laki itu ternyata juga bisa dipicu untuk memproduksi ASI. Itu ada ininya gitu ya. Tapi di Indonesia nggak ada, di Cina atau di Amerika yang saya lihat ya ada, atau di Inggris kalau nggak salah itu udah 2013 yang saya baca. Jadi dia dikondisikan tentu dengan stimulasi hormon gitu ya, sehingga kelenjar mamainya itu nanti jadi fungsional seperti perempuan. Tapi itu tentu dengan stimulasi hormonal yang ini dikondisikan supaya kelenjar mamainya itu bisa memproduksi ASI itu gitu. Jadi tahap-tahapan itu bisa berjalan sehingga dia laki-laki tapi dia bisa menyusui. Kerjaan dunia gitu ya, kadang-kala banyak sekali ininya. Tapi secara fisiologis kita bisa menjelaskan karena kan produksi ASI itu kan tergantung sebenarnya pengkondisian hormonal gitu ya. Jadi oksitosin, prolaktin kan dua hormon itu yang memainkan peranan penting gitu ya. Jadi itu yang akan memicu proses pematangan dan pelepasan dari ASI itu. Baik, kalau tidak ada saya pikir kita akhiri saja pertemuan kita karena sebentar lagi sudah asar. Terima kasih kepada kelompok 7 dan kelompok 8. Dan yang lain-lainnya kalau sekiranya masih ada yang mengganjal nanti silakan sampaikan di grup, mungkin kita bisa tanggapi bersama ya. Dan ini adalah pertemuan terakhir kita secara formal untuk kuliah fisiologi hewan ini. Jadi minggu depan saya akan merilis kuis. Jadi kalian akan mengerjakan kuis. Sebenarnya saya adopsi dari soal-soal latihan yang ada di buku gitu ya, di buku panduan, buku teks kita, buku pegangan kita. Nah, saya akan memakai itu untuk jadi kuis. Jadi 4 bab. Jadi mungkin saya akan bagi jadi 2 kali kuis. Jadi 2 bab. Kalau pukul rata 1 bab mungkin susah ke depannya, 1 kali 4 bab susah kalian ya. Jadi 4 bab itu mungkin akan bagi menjadi 2 dan nanti kalian akan mengerjakan secara online. Jadi kita akan kondisikan seperti itu dan kemudian nanti mengenai tugas esai dan pengerjaan soal higher order thinking nanti saya akan informasikan gitu ya. Tapi bagi yang udah punya buku mungkin kalian bisa langsung saja nanti bisa melihat di sana karena soal higher order thinking itu di sana gitu ya. Jadi saya belum sempat saja untuk merangkumnya di file yang sama sehingga nanti hanya berisi soal-soal. Higher order thinking ada 4 soal, kemudian yang harus kalian kerjakan per kelompok, kuis tentu pribadi mainnya dan kemudian nanti ada tugas esai. Jadi ada 4 pilihan esai, kalian bisa memilih salah satunya untuk menjadi topik esai kalian gitu ya. Itu saja saya pikir karena sekarang sudah azan. Terima kasih kepada semuanya dan saya juga mohon maaf karena ini pertemuan terakhir, keterbatasan waktu juga membatasi kita untuk berinteraksi lebih banyak. Tetapi saya tidak menutup diri gitu ya, silakan kalau ada ingin dikonfirmasi atau ingin ditanyakan atau ingin disanggah gitu ya. Karena saya sendiri juga
sama-sama belajar dengan kalian gitu ya. Saya tidak tahu segalanya dan tidak bisa mengakses informasi setiap jam. Jadi semuanya memiliki keterbatasan. Maka barangkali ada yang tidak mencukupi, menurut kalian tidak memadai di perkuliahan ini. Sebelumnya saya mohon maaf gitu ya, tetapi tentu kita akan berusaha untuk, maaf saja nggak cukup gitu ya, tetapi kita harus berusaha untuk mengimprove, memperbaiki itu gitu ya. Nanti juga saya akan mengedarkan semacam angket buat kalian untuk mengevaluasi penyelenggaraan perkuliahan kita ini gitu, khusus dengan saya, karena itu penting buat saya untuk mengevaluasi, menata strategi lagi gitu ya, terutama karena semester ini kita kan full online kuliahnya gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Bye-bye. Saya